Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala ibadillah salihin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bisa melanjutkan kegiatan thalabul ilmi pada siang hari ini, tepat hari ini untuk mempersiapkan pelajaran besok. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk hari pertemuan pertama yaitu kita akan membahas terkait kewajiban menuntut ilmu. Nah, sekalian silakan perhatikan dan siapkan Al-Qur'annya. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari terkait menuntut ilmu. Siapkan Al-Qur'an sampean dan tandai Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Serta hadis-hadis terkait hukum, niat, keutamaan dan balasan. Serta nanti dibaca dan bagaimana kita memahami kandungan dari Al-Quran maupun hadis serta perilaku orang yang menuntut ilmu. Anak sekalian, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafassahu yafasakillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anak sekalian, dalam Quran surat Mujadalah ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berlapang-lapanglah dalam majelis. Berlapang-lapanglah dalam menuntut ilmu. Karena niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Memberikan kemudahan dalam hidup kita, dalam langkah kita untuk majelis. Bagi orang-orang yang berilmu, di dalam Quran surat ini, Allah akan meninggikan beberapa derajat. Inilah nikmatnya orang berilmu. Dan juga dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Nah, ini juga merupakan perintah dari Allah. Kita ini disuruh menembus penjuru langit maupun bumi dengan apa? Kekuatan. Dengan ilmu. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, menuntut ilmu ini sangat penting sekali. Kita semua sampean hari ini sebagai seorang pelajar, kewajiban sampean adalah untuk belajar. Mari sama-sama mempersiapkan masa depan kita dengan belajar dengan rajin dan giat. Insya Allah
Allah akan mempermudah jalan hidup kita. Dan juga hadis tentang menuntut ilmu. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini diriwayatkan rawahu Ibnu Majah. Ya. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ya. Kita yang merasa muslim maka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan menjadi tahu. Dengan ilmu ini kita menjadi mengerti. Dengan ilmu ini kita akan terbebas dari kebodohan. Dan juga keutamaan menuntut ilmu. Ya, An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya, artinya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Ketika kita sampean semuanya berangkat dari rumah ke sekolah, niatnya adalah menuntut ilmu, maka ini dihitung adalah sebuah jihad ya, di jalan Allah, berjuang di jalan Allah sampai kembali pulang lagi. Maka luruskan niat kita. Kalau kita menuntut ilmu maka luruskan. Karena innama a'malu binniyat. Ya, segala amal ini tergantung pada niat kita, niatnya. Terus bagaimana bagi orang yang menuntut ilmu? Balasan apa yang dia dapatkan? Ya, nih. An Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Ini diriwayatkan Abu Daud. Artinya Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Nah ini ya nikmatnya, siapa yang tidak mau masuk surga. Nah, insya Allah semuanya ketika ditanya, mau masuk mana? Antara surga dan neraka. Ya insya Allah bagi orang-orang yang berakal sehat, insya Allah akan dia menjawab pasti ingin masuk surga. Ya inilah nikmatnya balasan bagi orang-orang yang berilmu. Anak-anak sekalian, dalam kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang pertama Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Ini dalam menuntut ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat. Yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang berilmu, dan beramal saleh. Sedangkan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberi keleluasan, kebebasan kepada siapa? Kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Ya. Sekarang kita lihat, kalau kita ingin melihat orang haji atau melihat Ka'bah,
dahulu harus pergi ke sana. Sekarang kita dengan HP kita ya sudah bisa melihat Ka'bah, melihat orang lagi tawaf atau orang berhaji. Nah, inilah kemudahan-kemudahan di zaman sekarang. Kandungan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Inilah kelebihan makhluk Allah yang namanya manusia, yaitu diberikan akal, digunakan untuk sebebas-bebasnya. Ya. Dengan akal ini, ya, manusia bisa menentukan ya pilihannya, ya, bisa berpikir kritis dan logis. Anak-anak sekalian, dalam kandungan hadis menuntut ilmu, ya, yang pertama umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Sedangkan bagaimana kita memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, kita harus rajin membaca pada waktu luang. Gunakan waktu luang ya untuk sebaik-baiknya. Ada waktu luang, gunakan membaca. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam hal pelajaran apapun, silakan bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Insya Allah pasti akan dijawab oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Yang ketiga, rajin berlatih. Inilah perilaku-perilaku yang mencerminkan. Kita akan lebih semangat berlatih, ya, lebih rajin dan lain sebagainya. Berani berpikir kreatif. Ya, kalau orang berilmu, ya, punya ilmu pasti dia ini tidak takut untuk berpikir kreatif. Yang terakhir, salah satu kunci mengasah ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Anak sekalian, oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu Guru menerangkan ya, materi, ya, silakan kalian catat atau kalian tulis. Nah, ini untuk mempergunakan, ya, mempermudah kalian ketika belajar. Mempermudah kalian mengingat kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak sekalian, cukup sekian materi pra belajar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu dicatat, silakan dicatat. Nanti besok ya, kita bahas bersama-sama terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dipahami terkait menuntut ilmu. Terima kasih dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.